Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Ahad pagi Masjid Al-Walidain, masyarakat Mlumbang, Gondosuli, Kalisoro dan sekitarnya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman Islam, dan insya Allah apa yang kita jalankan di pagi hari ini yaitu berupa menghadiri majelis taklim, menghadiri kajian Ahad pagi di Masjid Al-Walidain ini bisa menjadi pembuka kebaikan, pembuka rahmat dan barokah bagi aktivitas kita di hari ini, insya Allah. Mohon maaf tadi qadarullah diminta ngisi di Sekipan, ada keluarga dari rekan-rekan di Solo. Ya biasa ada pengisian, biasanya ada seremonial rada mundur sedikit. Jadi sampai sini jam 6:15. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita dan urusan kaum muslimin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ini Ahad pagi ketiga nggih setelah libur. Ketiga napa keempat niki? Ketiga nggih. Masya Allah. Sayangnya kita nampaknya sudah keluar dari bulan Syawal, sehingga mau halal bihalalan ini wis kadaluarsa gitu. Padahal ya ndak ada istilahnya begitu. Silaturahim dan juga kita melakukan istilahnya halal bihalal dengan istilah zaman sekarang itu kapanpun, dimanapun itu insya Allah akan tetap menjadi satu amal soleh, ya, yang tidak bisa dinafikan pahalanya insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tetap saya sampaikan terlebih dahulu taqabbalallahu minna minkum sholihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan dan diberi keistiqomahan insya Allah selepas bulan Ramadan hingga ketemu Ramadan lagi tahun yang akan datang, kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqomah memegang iman Islam kita hingga akhir hayat insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti biasa angkatan awal setelah liburan ini biasanya memang belum begitu semarak, ya, khususnya soft bapak-bapak ini, Masya Allah, masih istiqomah 2 baris. Kalah sama ibu-ibu ini. Ya memang Masya Allah, ini semangatnya ibu-ibu perlu diapresiasi dan syukur-syukur dikasih hadiah sama panitia ini. Ibu-ibu dikasih sarapan, bapak-bapak ndak gitu. Tambah males bapak-bapak, Masya Allah. Memang kita juga tidak menafikan ini akhir-akhir ini Masya Allah sudah masuk musim kemarau, ini kita rasakan dinginnya, tapi kita syukuri ya bahwa biasanya khusus masyarakat Mlumbang dan sekitarnya ini musim kemarau jadi berkah biasanya kan begitu, wayah-wayahe napa Pak? Ngelep ya Pak. Ya, insya Allah nantinya sampai panen semoga dimudahkan, dilancarkan hasil tanaman dan hasil pertanian di tahun ini lebih melimpah,
lebih barokah insyaallah nggih, lebih melimpah, lebih barokah, dan insyaallah lebih mendatangkan manfaat bagi kita, keluarga dan masyarakat. Nah, berbicara tentang siklus ya, atau satu musim yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan itu bagian dari nikmat yang kita rasakan di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan musim selama 1 tahun itu berubah-ubah. Gitu. Ada musim hujan kalau di sini sama musim kemarau. Ya, atau kalau kita ngomong tiga. Kalau di daerah Eropa sana, di beberapa wilayah Timur Asia ada 4 musim. Ada 4 musim. Musim semi atau sebelumnya musim panas, kemudian musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Ya, jadi di 4 musim ini ya, di situ nanti akan ada karakter masing-masing musim, dan orang mesti memiliki kecenderungan untuk melihat sisi negatifnya. Ya. Satu contoh, ketika kita saja di sini yang Indonesia yang 2 musim. Kalau udah masuk musim kemarau gini itu, orang pertama kali wah hati yo ya Allah, wadem biang ketameh metu males dan seterusnya. Gitu. Padahal dengan musim yang seperti ini justru Allah juga menitipkan keberkahan ya, dan menitipkan rizkinya melalui musim ini. Tadi saya singgung juga, ini musim begini ini kan juga musim yang insya Allah mendatangkan banyak rezeki, khususnya bagi masyarakat Tawangmangu dan sekitarnya ini. Ya. Tapi tetap orang itu mindsetnya yang dilihat yang negatifnya dulu. Lama terang ya, lama enggak turun hujan, mulai ngeluhnya tambah. Ya Allah suwe kok ya ora udan kan gitu. Gitu, mulai ngeluh lagi. Ya, iki nek ora udan terus ngene iki terus piye? Ya. Di beberapa tempat memang sudah sampai kekeringan, sampai air susah. Ya. Sehingga saking di puncak keluhannya, ya alhamdulillah kalau kemudian sekarang di beberapa tempat sudah mengenal syariat berupa sholat istisqa, sholat minta hujan. Akhirnya mintalah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan. Tidak lama setelah itu datang hujan, dilanjutkan dengan musim hujan. Ngeluh napa mboten musim udan kuwi? Aduh, ameh metu, wis siap-siap, wis dandan malah udan. Gitu. Orang yang punya aktivitas, ya Allah mau udan iki piye? Iki lho malah udan urung terang-terang. Nah, dikeluhkan lagi hujannya. Padahal sebelumnya ya tadi pengennya hujan. Setelah diturunkan hujan, ngeluh dengan hujan. Nah, ngarep-ngarep kapan yo terangi, kapan yo panasi. Padahal yo nanti kalau masuk musim panas lagi yo ngeluh lagi. Nah, itulah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah ya, salah satu sifat bawaannya itu berkeluh kesah. Sifat bawaannya. Ilaman rahimahullah, kecuali yang Allah berikan rahmat. Ada hamba-hamba Allah yang nggak pernah ngeluh, nggak pernah mencela, nggak pernah protes terhadap ketetapan dan takdirnya Allah. Ada. Tapi mayoritasnya berkeluh kesah. Untuk itu di majelis yang singkat ini saya mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama mendidik diri kita, pribadi kita untuk bersyukur.
terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena janjinya la in syakartum la azidan. Nah, kalau kita bersyukur ditambah sama Allah, rezekinya ditambah, barokahnya ditambah semuanya. Ya. Kemudian salah satu bentuk syukur yang wajib kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dengan memperbanyak bertahmid kepada Allah. Ya, apapun kondisinya kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka para ulama salaf dulu, generasi pendahulu kita, ya, mereka itu kalau pas kondisi nggak baik, terus ditanya kabar, contohnya baru sakit itu, baru sakit, kemudian ditanya, bagaimana kabarmu? Dia sakit, ya, mungkin orang wah ini lagi loro kan, orang gitu kadang. Kalau salaf dulu nggak begitu, dia jawab alhamdulillah ala kulli hal. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Jadi kalau ada jawaban alhamdulillah ala kulli hal itu tanda kalau sebetulnya kondisinya tidak baik. Tapi tetap bersyukur kepada Allah, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk aplikasi syukur yang bisa langsung kita kerjakan dan harus kita istiqomah, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Setelah alhamdulillah kita ucapkan dengan lisan kita, ya, dan ini merupakan buah dari kesyukuran kita dalam hati. Kita mensyukuri semua nikmat Allah itu dalam hati, kemudian dizahirkan dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu apa yang kita kerjakan? Yaitu kita memperkuat komitmen kita di dalam mengamalkan ketaatan. Karena alhamdulillah tadi, ya, ungkapan rasa syukur tadi tidak ada maknanya ketika ternyata justru kita mengkhianati, ya, rasa syukur tersebut dengan bermaksiat kepada Allah. Bukankah nikmat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan berikan kepada kita untuk wasilah kita mengerjakan amal soleh. Kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat sempat, dikasih nikmat rizki, kan agar kita bisa beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Ya, sehingga orang yang bersyukur ngomong saya bersyukur kok, tapi denene maksiat, itu berarti mengkhianati nikmatnya Allah. Karena nikmat itu Allah berikan bukan untuk digunakan maksiat, tapi digunakan untuk kita menjalankan taat. Ya, salah satu bentuk ketaatan, ya, yang itu merupakan bagian dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita melazimi majelis taklim. Maka terus terang nggih bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah ketika jenengan ketiga kok tambah sregep, tambah semangat dalam menghadiri kajian-kajian apapun termasuk Ahad pagi kita ini, nggih, insya Allah biidznillah rezeki jenengan tambah melimpah, tambah banyak. Ora kok kurang insya Allah. Pun percaya mawon kalian Gusti Allah, ora kok kurang. Nggih, waduh berat iki barengan niki jadwal. Wah. Nah, ini biasanya kan jadi tantangan ya ketika sudah masuk musim seperti ini. Tapi yakinilah, jenengan monggo tata sedemikian rupa bagaimana ketika masuk waktu-waktu kajian, waktu-waktu jenengan tholabul ilmi, itu kondisi keduniawiannya sudah bisa terhandle. Itu adalah potret hamba-hamba Allah yang cerdas. Ya, jadi bisa membagi urusan dunia dan urusan akhirat. Karena urusan akhirat itu sebetulnya prioritas, maka jenengan pikir gimana ya caranya kerjaan tetap jalan, ya, tanaman dan pertanian tidak terbengkalai, tapi aku yo tetap iso ngaji. Nah, itu cari caranya. Nah, nanti perlu dimusyawarahkan piye carane yo, ya, kita ini ngaji itu tidak terhalangi dengan urusan duniawi kita.
Ya itu bisa dimusyawarahkan. Mungkin pas jadwal Ahad pagi lepe ndak ada jadwal. Mungkin mboten niku. Jadi pas lepe mboten nonton jadwal. Atau jadwal-jadwal yang lain, kita harus ke pasar, kita harus apa, ditata sedemikian rupa wayahe kajian, wayahe tholabul ilmi bisa dikondisikan untuk ditinggal. Insya Allah kalau kita bisa memanage nih jadwal kita, kegiatan kita, termasuk tadi masalah pekerjaan dan tholabul ilmi itu tidak berbenturan, nih, kita akan mengumpulkan dua keberkahan duniawi dan keberkahan ukhrawi. Nah, semoga di mukadimah kali ini bisa jadi penyemangat dan motivasi lagi untuk kita bisa melazimi kajian tholabul ilmi dimanapun, khususnya Ahad pagi kita di Masjid Al-Walidain ini. Besok dan seterusnya harus lebih semarak, harus lebih banyak lagi yang hadir ya, agar menambah insya Allah barokah dari rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Lanjut kepada majelis takon dan kami kembalikan kepada moderator.